Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini kami atas nama Muhammad Jauhari Mufid akan mempresentasikan sedikit materi dari usul fikih yang berupa istilah hukum syariah. Langsung saja kita pergi ke materi hukum. Pengertian hukum syara. Secara etimologi, kata hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi usul fiqh, hukum berarti hitabullah al-muta'alluq bil fi'li al-mukallafin bil iqtida' awil takhiri awil wad'i. Artinya kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iktida, perintah, larangan, anjuran atau untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Takhir, kebolehan orang mukallaf memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat atau mani, penghalang. Ada pembagian kita bisa lihat pada tabel yang kami sediakan ini. Jadi hukum ini terbagi atas hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik, hukum taklifi ini pembagiannya macam-macam dari hukum taklif. Ini yang pertama yaitu wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Dan yang hukum wad'i macam-macamnya yaitu satu, sebab, syarat, mani. Langsung kita pergi ke pembahasan dari tabel tadi. Pembagian dan macam-macam dari hukum syara. Secara garis besar, para ulama fikih membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi menurut ahli usul fiqh adalah huwa ma iqtada tolabul fi'li minal mukallafin au kafuh anil fi'lin au takhiruhu bainal fi'li wal kafi anhu. Artinya ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Macam-macam dari hukum taklifi ini yaitu yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Kemudian pembagian hukum selanjutnya yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i, para ulama fikih ini menjelaskan yaitu huwa ma iqtada wad'u syai'in sababan li syai'in au syarton lahu wa mani'an minhu. Yang artinya ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani, atau sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan taklif. Macam-macam dari hukum wad'i sendiri yaitu yang pertama sebab, kemudian syarat, mani, sah, batal, dan yang terakhir fasid. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu al-hakim. Pengertian dari hakim. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, kata al-hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan
qadhi. Dalam kajian usul fiqh, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah, hal itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi innal hukmu illallah yaqsul haqqu wa huwa khairul fasilin, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Meskipun para ulama fiqh sepakat bahwa pembuat hukum adalah Allah, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum yang dibuat oleh Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasul atau akal secara independen. Bisa juga mengetahuinya. Perbedaan pendapat ini berpangkal dari perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik dan buruk suatu hal. Di sini Al-Hakim banyak permasalahan. Yang pertama kita bisa lihat permasalahan dalam Al-Hakim itu tentang baik buruk. Perbedaan pendapat tentang baik buruk dalam kajian usul fiqh berasal dari perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam. Hal yang diperbedakan adalah tentang apakah nilai baik dan buruk suatu benda merupakan sifat esensi dari benda itu atau tidak. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah sendiri berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori. Yang pertama, perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat esensial. Yang kedua yaitu perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya. Kemudian kalangan Maturidiyah. Kalangan Maturidiyah ini berpendapat bahwa sesuatu itu ada yang baik dan ada pula yang buruk menurut esensinya. Kalangan Maturidiyah yaitu pengikut dari Abu Musa al-Maturidi. Madhab ini dinilai lebih moderat dan netral. Madhab ini berusaha untuk mencari titik temu antara madhab sebelumnya. Antara madhab ini berpendapat bahwa perbuatan mukallaf mempunyai kekhususan, berpengaruh dan menghendaki kebaikan dan kejelekan. Berdasarkan kekhususan pengaruh itu, akal dapat memutuskan bahwa perbuatan itu baik atau jelek. Tapi juga hukum tentang perbuatan seseorang tidak mesti selalu dengan dapat dijangkau akal manusia berupa kebaikan dan kejelekannya. Karena akal terkadang salah, dan ketika akal mengetahui hukum sesuatu, maka tidak ada anjalan untuk mengetahui hukum perbuatan itu kecuali melalui syariat yang dibawa oleh Rasul. Kemudian yaitu kalangan Asy'ariyah. Dari kalangan Asy'ariyah ini berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi suatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Golongan Asy'ariyah yang dipimpin oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum-hukum Allah tentang perbuatan mukallaf tidak mungkin diketahui kecuali dengan perantara para rasul dan kitab-kitabnya. Akal akan berbeda dalam menghadapi soal perbuatan dalam hal baik dan buruk suatu perbuatan akal. Seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan sesuatu yang dipandang oleh akal itu baik.
maka baik juga menurut Allah. Dan sesuatu yang dipandang jelek oleh akal, jelek juga menurut Allah. Maka konsekuensinya tidaklah manusia itu dibebani oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan kecuali apabila dakwah Rasul dan apa yang telah disyariatkan oleh Allah telah sampai kepadanya. Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mahkum fih. Mahkum fih, pengertian dari mahkum fih sendiri berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Misalnya dalam ayat Al-Quran ayat 1 surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhi soti wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Terus kita berlanjut syarat-syarat perbuatan yang ditaklif agar bisa dilaksanakan dengan sempurna oleh mukallaf. Yang pertama yaitu mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu mukallaf harus mengetahui sumber taklif jelas dari Allah. Yang ketiga, perbuatan tersebut harus mungkin ditinggalkan atau dilaksanakan. Kemudian kita membahas tentang mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih berarti orang mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklif. Seseorang baru dianggap layak dibebani hukum taklif bila mana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu mampu memenuhi dalil-dalil hukum, baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu adanya kemampuan memahami hukum taklif. Itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.